Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang integral yang berkaitan dengan teknik pengintegralan. Ya, teknik pengintegralan materi sebelumnya sudah dibahas, yaitu dengan metode substitusi. Nah, sekarang dengan integral parsial. Ya, integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan dengan, nah ini ya, ini rumus integral parsial. Ya, ini rumusnya, integral U dpi sama dengan U pi dikurang integral pi du, di mana U dan pi itu adalah fungsi, kemudian du dan dpi itu adalah turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi pi. Ya. Jadi untuk menyelesaikan persoalan integral itu adalah langkah yang pertama, dimisalkan dulu mana yang U, mana yang dpi. Ya, U yang mana, kemudian yang dpi yang mana. Selanjutnya nanti kalau sudah dimisalkan seperti ini, kita mendapatkan pi-nya, baru kita masukkan ke rumus ini. U dikali pi dikurang integral pi du. Ya. Biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soal 1. Carilah hasil dari integral x dikali x plus 5 pangkat 4 dx. Kita pakai cara 1. Cara 1 itu dengan menggunakan rumus. Ya, dengan menggunakan rumus cara 1. Ya, yang tadi saya bilang, untuk menyelesaikan soal integral parsial, langkah yang pertama dimisalkan dulu. X ini dimisalkan sebagai U, ya. X itu dimisalkan sebagai U, ya. Kemudian X plus 5 pangkat 4 dx ini dimisalkan sebagai dpi-nya, ya. Jadi U-nya itu adalah X, dpi-nya adalah X plus 5 pangkat 4 dx, ya. Selanjutnya adalah U sama dengan X itu kita turunkan. Turunan U itu adalah 1 du atau du saja. Kemudian turunan X itu adalah 1 dx, atau mau ditulis dx juga, dx saja itu nggak apa-apa, ya. Kemudian di sini ada dpi. Yang kita butuhkan adalah pi. Itu artinya untuk mencari pi itu kita integralkan, ya. Kita integralkan. Ini artinya pi sama dengan integral x plus 5 pangkat 4 dx, ya. Selanjutnya adalah kita perhatikan ini angka 4, ya. Angka 4 itu untuk hitung ini, ya. Ini 1/5 dari mana? Dari 1/4 tambah 1, ya. Ini 5 dari mana? 5 itu adalah dari 4 tambah 1. Jadi hasil integralnya adalah 1/5 X plus 5 pangkat 5 plus C. Ya, itu untuk hasil dari integral mencari pi, ya. Selanjutnya, sudah U-nya sudah ada, pi-nya sudah ada, ya. du-nya sudah ada, kita masukkan ke rumus ini, ya. Kita masukkan ke rumus ini. U-nya itu adalah X, ya. Kemudian pi-nya itu adalah 1/5 X plus 5 pangkat 5. Pi-nya 1/5 dikali X plus 5 pangkat 5. du-nya itu adalah dx, ya. Selanjutnya adalah tinggal X dikali 1/5, ya. X per 5, ya. X plus 5, X plus 5 pangkat 5. Selanjutnya integral 1/5 X plus 5 pangkat 5. Ya, ini 1/5 nya tetap, ya. Ini 1/5, 1 per, nah ini lihat, ini pangkat 5, ya.
5 tambah 1 berarti 6 ya. 1/5 dikali 1/6 1/30 ya. Kemudian 6 dari mana ini? Dari 5 tambah 1 ya. 5 tambah 1 6. Jadi hasil integralnya adalah min 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C ya. Jadi secara keseluruhan tinggal tambahin plus C. Jadi hasil integralnya adalah X per 5 dikali X plus 5 pangkat 5 dikurang 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C. Itu cara satu dengan menggunakan rumus ya untuk mencari integral parsial. Kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua itu kalian tinggal membuat dua kolom ya. Dua kolom, yang satu nanti kolom yang pertama diturunkan, kolom yang kedua itu adalah diintegralkan ya. Soalnya itu adalah X dikali X plus 5 ya. X plus 5 pangkat 4 ya. Pangkat 4 ini kan soalnya. Nah, berarti X itu di sebelah kiri, X plus 5 di sebelah kanan ya. Jadi X sebelah sini ya. Kemudian yang X plus 5 pangkat 4 sebelah kanan ya. Kemudian cara menyelesaikannya itu adalah yang sebelah kiri dulu, yang diturunkan dulu ya. Diturunkan dulu, ini X turunan X 1, turunan 1 0. Jadi yang sebelah kiri itu diturunkan sampai 0 ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah diintegralkan ya. Diintegralkan itu tinggal lihat pangkat di sini ya. Ya. Kita tinggal lihat pangkatnya ya. Kita lihat ini pangkatnya adalah pangkat 4 ya. Maka tinggal 1/4 tambah 1 1/5 ya. Kemudian 4 tambah 1 5, sehingga didapatkan 1/5 X plus 5 pangkat 5 ya. Kemudian 1/5 ini tetap ya. Sekarang kita perhatikan yang ini, yang 5 ini ya. Ini artinya 1/5 tambah 1 1/6. 5 tambah 1 6, sehingga didapatkan 1/5 kali 1/6 1/30 ya. 1/30 X plus 5 pangkat 6. Kemudian kita kalikan menyilang miring seperti ini ya. Di sini plus ya. Kemudian dikalikan lagi 1 kali miring ke sini, ini min. Nanti kalau ada lagi di sini plus. Kalau ada lagi di sini min dan seterusnya. Gitu ya. Itu cara yang kedua dengan bantuan tabel dua kolom. Yang pertama diturunkan, yang satu diintegralkan. Nah, sekarang yang dikalikan ini X kali 1/5 X per 5. X plus 5 pangkat 5. Kemudian yang 1 dikali 1/30. 1 kali 1/30 1/30 X plus 5 pangkat 6. Jadi hasil integral adalah X per 5 dikali X plus 5 pangkat 5 dikurang 1/30 X plus 5 pangkat 6 plus C ya. Itu hasil dari integral parsial contoh soal 1, baik cara 1 maupun cara 2 ya. Itu hasilnya. Tetapi terkadang di persoalan sudah sampai situ benar jawabannya, cuma belum ada karena kita soalnya biasanya pilihan ganda ya. Nah, kita lihat sini. Jika soalnya pilihan ganda tidak ada pilihannya, ini artinya harus disederhanakan lagi ya. Kita harus sederhanakan jika memang di pilihannya itu belum ada ya. Tadi hasil integral kan ini ya, X per 5
dikali X plus 5 pangkat 5 dikurang 1/30 dikali X plus 5 pangkat 6 plus C. Nah, selanjutnya adalah yang ini masih tetap, ini tetap, yang dirubah tuh ini. Ya, X plus 5 pangkat 6 itu artinya X pangkat 1, X pangkat 5. Kenapa dirubah pangkat X pangkat 5? Karena yang sebelah kiri ada X plus pangkat 5. Ya. Kalau sudah rubah seperti ini, nanti X plus 5 ini kita pisahkan. Ya. Kita pisahkan atau kita keluarin. Ya. Ini X plus 5-nya kita keluarkan ya. Ini udah kita keluarkan nih. Ini X plus 5-nya. Nah, ini X plus 5-nya udah kita keluarkan nih. Nah, perhatikan yang ini udah kita keluarkan. Nah, sekarang ini nih X plus 5 pangkat 5-nya sudah ada di luar ya. Sudah ada di luar. Kalau sudah ada di luar berarti yang tersisa ada tinggal X per 5 ya. Ini X plus 5-nya udah di luar nih, udah ada di sini. Berarti tersisa adalah tinggal X per 5. Kemudian yang di sini adalah X plus 5-nya, X plus 5 pangkat 5 sudah di luar, berarti tinggal 1/30 X plus 5. Nih, 1/30 X plus 5. Ya, X plus 5 pangkat 5-nya sudah ada di luar. Selanjutnya adalah ini kita rubah menjadi penyebutnya menjadi 30, berarti menjadi 6/30 ya. Atas kali 6, bawah kali 6. 6 dikali X, 6X. 6 kali 5, 30. Berarti 6X per 30. Kemudian min 1 dikali X. Min 1/30 dikali X. Min X per 30. Min 1/30 dikali min 5. Min 5/30. Ya. Selanjutnya adalah ini kita kurangin. 6X dikurang X, 5X. Min 5/30. Ini tetap nih, kita tulis nih. X plus 5 plus C kita tulis. Selanjutnya adalah 5/30 ini kita taruh luar nih. 5/30 kalau luar, maka yang tersisa tinggal X di sini. Ya. Min 5/30 keluar berarti tinggal 1. Ya. Jadi 5/30 dikeluarin. Berarti 5/30 dikali X. X yang ini. Ya. Kemudian 5/30 keluar. Berarti sebenarnya ini ada angka 1. Berarti tinggal di dalamnya min 1. Sehingga didapatkan 5/30 dikali X min 1 dikali X plus 5 pangkat 5 plus C. Ya. 5/30 disederhanakan, dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, 6. Berarti 1/6 X min 1 dikali X plus 5 pangkat 5 plus C. Ya. Jadi itu bentuk sederhana dari contoh soal 1. Jika di pilihan gandanya tidak ada jawabannya, harus disederhanakan dulu. Ya, itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, itu contoh soal 1. Nah, sekarang kita lihat contoh soal 2. Ya, tentukan hasil dari integral 2x dikali x plus 2 pangkat 2 dx. Ya, ada dua cara. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama itu pakai rumus integral U dpi sama dengan U dikali pi dikurang pi du. Ya, ini hasilnya nih pakai cara yang pertama. Ya, ini hasilnya pakai cara pertama. Ya, hasilnya adalah 1/2 x pangkat 4 ditambah 8/3 x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat plus C. Dia pakai rumus. Ya, kenapa saya kasih sekilas saja? Karena biasanya kalau sudah tahu cara 2, biasanya yang digunakan adalah cara 2. Tapi kalau kalian mau pakai cara 1, silakan.
ya hasilnya pasti sama dengan cara 2 ya. Ini cara 1 ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua ya. Cara yang kedua, nah, cara yang kedua cukup butuh hanya 2 kolom, yaitu kolom 1 untuk diturunkan, kolom yang kedua untuk diintegralkan. Ya, yang diturunkan itu adalah yang 2x. Turunan 2x 2, turunan 2 0. Ya. Kemudian yang diintegralkan itu adalah x plus 2 pangkat 2. Ya. X plus 2 pangkat 2 kalau dijabarkan itu adalah x kuadrat ditambah 4x plus 4. Ya. Dari mana? Dari x dikuadratkan jadi x kuadrat. X dikali 2, 2x dikali 2, 4x. 2 kuadrat 4. Ya. Jadi x plus 2 dikuadratin itu x kuadrat ditambah 4x plus 4. Kemudian diintegralkan, rumus dasar integral ini ya. Tinggal berarti di sini x kuadrat itu kalau diintegralkan tinggal 1/3. 3-nya dari mana? Dari sini. 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 3 berarti 1/3 x pangkat 2 tambah 1 3. Jadi 1/3 x pangkat 3. Kemudian 4. 4 itu berarti 4 per, nah ini ada 1 nih. 4/1 tambah 1. 4/1 tambah 1. Nah ini ya. Itu adalah 4/2 atau 2x. Ya. Kemudian integral 4, 4x. Ya. Jadi integralnya adalah hasilnya 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x. Selanjutnya hasil integral ini diintegralkan lagi. Ya, pokoknya diintegralkan sampai sejajar dengan angka 0. Ya. Kemudian kita lihat di sini A-nya kan 1/3. Ya, ini A-nya 1/3 nih. A-nya 1/3, kemudian N-nya 3. Ya, berarti 1/3 per 3 tambah 1. X 3 tambah 1. Kemudian yang ini, A-nya 2. A-nya 2, berarti 2 per, ini pangkatnya 2. 2 tambah 1. X 2 tambah 1. Kemudian ini, A-nya 4. 4 per, ini kan pangkat 1 nih. 4X pangkat 1. 4/1 tambah 1 X 1 tambah 1. Ya, ini 1/3 dibagi 4. 1/3 bagi 4 itu artinya 1/3 dikali 1/4. 1/12. 2/2 tambah 1. 2/3 X pangkat 3. 4 dibagi 2. 2X pangkat 2. Ya. Jadi itu hasil integralnya ya. Sampai barisnya itu sampai baris yang ada angka nolnya ya. Selanjutnya dikali miring seperti ini ya. Kali miring seperti ini kemudian plus, yang ini 2 dikali miring ke sini dia min. Ya. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Nah ini ya, tadi 2 dikali 1/3 X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat tambah 4X min 2 dikali 1/12 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat plus C. Ya. Selanjutnya adalah kita kali-kalikan 2X dikali 1/3 X pangkat 3. 2/3 X pangkat 4. 2x dikali 2x kuadrat ya, 4x pangkat 3. 2x dikali 4x 8x kuadrat min 2 dikali 1/12 x pangkat 4.
min 2 per 12 X pangkat 4. Min 2 kali min 2 per 3. Min 4 per 3 X pangkat 3. Min 2 dikali plus 2X kuadrat. Min 4X kuadrat plus C. Ya. Kemudian yang X pangkat 4 sama X pangkat 4 digabungin. Nih, X pangkat 4 sama X 4 digabungin. Yang pangkat 3 sama pangkat 3. Yang pangkat 2 sama pangkat 2 plus C. Ya. 2 per 3. Ini 2 per 12 itu sama dengan 1 per 6. Ya. Pangkat 4 digabungin. Yang ini tetap. Yang ini juga tetap. Ya. Selanjutnya adalah tinggal kita selesaikan. 2 per 3 X pangkat 4 dikurang 1 per 6 X pangkat 4. Nah ini ya. X pangkat 4-nya taruh di luar. 4 X pangkat 3 dikurang 4 per 3 X pangkat 3. Ini ya. X pangkat 3-nya di luar. Yang ini 8 X kuadrat dikurang 4 X kuadrat. Yang ini ya. X kuadratnya di luar. Ya. Selanjutnya, ini kan penyebutnya 6. Berarti yang ini juga harus 6 dikali 2. Berarti 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Sudah sama penyebutnya kan? Sudah sama, berarti 4 dikurang 1, 3 per 6. Ya. Ini 4 dikali 3, 12 per 3. 12 per 3 dikurang 4 per 3, 8 per 3. 8 kurang 4, 4. Ya. 3 per 6 X pangkat 4 ditambah 8 per 3 X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat plus C. 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. 8 per 3 tetap 8 per 3 X pangkat 3. Kemudian 4X kuadrat. Ya. Ini hasil dari contoh soal 2 dengan menggunakan bantuan tabel. Ya, 2 kolom. Yang satu diturunkan, yang satu lagi diintegralkan. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari integral X dikali 1 tambah X dx. Ini cara satu. Ya, ini jawabannya. Ya. Cara satu dengan integral parsial pakai rumus. Ya, pakai U dpi sama dengan U dikali pi dikurang integral pi du. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang lebih enaknya adalah dengan cara yang kedua ya. Nggak pakai rumus, hanya pakai tabel. Kita lihat contohnya ya. Cara yang kedua. Nah, ini cara 2. Tadi soalnya adalah X dikali akar 1 plus X. X kita turunkan 1. Turunkan 1, 0. Ya. Selanjutnya adalah akar 1 tambah X itu artinya 1 tambah X pangkat setengah. Ya. Jadi akar X itu adalah pangkat setengah. Ya. Selanjutnya kita pakai rumus ini. Ya. A-nya di sini 1. Kemudian N-nya itu adalah setengah. Berarti 1 per 1 dikali setengah tambah 1. Nih pakai rumus ini ya. Ya. 1 per 1 dikali setengah tambah 1. 1 tambah X. 1 ditambah setengah. Sama dengan ya setengah tambah 1. 3 per 2. Berarti 1 per 32. 1 ditambah X. 3 per 2. 3 per 2, 1 per 3 per 2, itu 2 per 3. Ya, 2 per 3, 1 tambah X per 3 per 2. Ya. Selanjutnya adalah yang ini kita integralkan lagi. Ya, kita integralkan lagi. 2 per 3 tetap di sini. Ya, 2 per 3 tetap. Berarti 1 per 1 dikali 3 per 2 ditambah 1. Nih, 3 per 2 tambah 1. 1 tambah X, 3 per 2 tambah 1.
Ya, 2/3-nya tetap. 3/2 tambah 1, 5/2. Ya, berarti 2/3 dikali 1/5/2. 1 ditambah X, ini 3/2 tambah 1. 2,5 tambah 1. Maaf, 1,5 tambah 1, 2,5. Jadi 5/2 kan? Ya sama ya, sama ini 5/2, 5/2. Kemudian karena dia posisinya ada di bawah, tinggal dibalik. Berarti 2/3 dikali 2/5 dikali 1 tambah X, 5/2. 2/3 dikali 2/5, 4/15. 1 ditambah X pangkat 5/2. Ya, selanjutnya kita kali silang seperti ini. Yang satunya plus, yang satunya min. Ya, X dikali 2/3, 2/3 X. Ya, kemudian min 1 kali 4/15, min 4/15. 1 tambah X, 5/2 plus C. Kemudian 3/2 ini dipisahkan. Yang 1 pangkat 1, yang 1 pangkat 1/2. Berarti 2X/3. 1 ditambah X pangkat 1, 1 tambah X pangkat setengah. Ya, 1 tambah X tetap. Nah, 1 tambah X pangkat setengah akar 1 tambah X. Yang ini juga sama nih. Min 4/15. Yang 5/2 itu kan 2,5. Berarti 2 dan setengah. 1 tambah X pangkat 2 tetap. 1 tambah X pangkat 2. Ya. Kemudian 1 tambah X pangkat setengah itu adalah akar X. Sehingga hasilnya adalah 2X/3 dikali 1 tambah X dikali akar 1 tambah X dikurang 4/15. 1 ditambah X kuadrat dikali akar 1 ditambah X plus C. Gitu ya. Jadi ini contoh yang ketiga dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu relatif lebih mudah. Tinggal bantuan dua kolom, yang satu diturunkan, yang satu lagi diintegralkan. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nanti ada contoh 4. Contoh 4 saya berikan dalam bentuk tulisannya saja. Nanti contoh 5 akan kembali saya jelaskan. Terima kasih. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas soal integral fungsi aljabar. Berikut ini soalnya. Nah, berikut ini soalnya. Tentukan hasil dari 6X dikali 3X min 1 pangkat min 1/3 dx. Ya. Nah, persoalan seperti ini bisa kita menggunakan dengan cara lain. Ya, dengan cara lain yaitu sebelah kiri diturunin diferensial, kemudian sebelah kanan diintegralkan. Ya. Lihat soalnya di sini. Nah, ini 6X sebelah kiri nanti dia diturunin atau didiferensialkan. Yang sebelah kanan adalah 3X min 1 pangkat min 1/3. Ya. Nih. Nah, ini yang satu diturunin 6X turunannya 6, kemudian turunan 6 itu 0. Ya, sampai diturunkan menjadi sampai sama dengan 0. Yang sebelah kanan ini diintegralkan. Sebelum diintegralkan, perhatikan rumusnya dulu di sini. Integral AX tambah B pangkat N dx sama dengan 1/A dikali N plus 1. Ya. Dikali AX tambah B pangkat N plus 1 plus C. Jadi, tolong diperhatikan rumus ini dulu. Ya. Tolong perhatikan rumusnya. Ya, tolong diperhatikan rumusnya. Nah, sekarang kita mulai ide integralkan. Yang ini nih, A-nya berapa? A-nya 3. Berarti 1/3 dikali
N-nya min 1/3 ditambah 1. 3x min 1 min 1/3 ditambah 1. 1 sama aja dengan 3/3. 1 sama dengan 3/3. Berarti 1/3 dikali min 1/3 tambah 3/3. 3x min 1 min 1/3 tambah 3/3. 1/3. Min 1 tambah 3. 2/3. 3x min 1 2/3. 3-nya coret. 3-nya coret. Nah, ini double di sini. Nah, ya. 3-nya coret berarti 1/2. 3x min 1 2/3. Ini adalah cara menurunkan fungsi 3x min 1 pangkat min 1/3. Patokannya adalah ini nih rumusnya. Nah, sekarang perhatikan yang ini yang kita turunin. 1/2 3x min 1 2/3. Berarti 1/2 taruh di depan dulu di sini nih. 1/2-nya ya. Kemudian A-nya 3 berarti 1/3. Pangkatnya 2/3 berarti 2/3 tambah 1. Dikali 3 min 1 2/3 tambah 1. Selanjutnya 1 itu 3/3 seperti yang di atas. 3/3. Nah, 2/3 tambah 3/3 5/3. Ini sama aja yang kayak tadi. Coret 3 coret menjadi 1/2 1/5. 1/2 kali 1/5 1/10 ya. Jadi 1/10 dikali 3 min 1 5/3. Perhatikan ya, setelah 6x dikali ini positif, 6 dikali ini ya, 6 dikali ini dia negatif. Sehingga dari sini 6x positif tuh ya. Nih, positif nih. Jadi 6x dikali 1/2 3x min 1 2/3. Yang 6 nih. 6 set negatif. Berarti negatif 6 dikali 1/10 3x min 1 5/3 plus C. Sehingga dari sini 6x kali setengah 3x. 3x min 1 2/3. Min 6 kali 1/10 min 6/10. 3x min 1 5/3 plus C. 3x dikali 3x min 1 2/3. 6/10 3/5 dikali 3x min 1 5/3 plus C. Ya, demikianlah pembahasan soal saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.